Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah Dr. Kiai Ahmad Izzuddin MHI beserta seluruh jajaran pengasuh di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali ingkang kula ta'zimi, yang sama-sama kita taati, yang kita tunggu nasihat-nasihatnya, ingkang minulya Ibu Nyai Hajah Ismatuddiniyah, yang saya hormati Murabbiyah BTQ GTA Ustadzah Diniyatul Mukarramah Ashum, yang saya hormati para mas-mas, para bawagis GTA, dan juga mbak-mbak para nawaning BTQ. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan acara muwada'ah BTQ GTA masa khidmah 2024-2025. Mudah-mudahan acara kita ini tansah pinaringan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, dalam kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada Murabbiyah, karena beberapa waktu yang lalu saya itu sempat galau, malam itu sulit tidur. Hanya ada satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab: kapan muwada'ah BTQ GTA ini? Akhirnya saya memberanikan diri untuk WA beliau, kemudian dijawab insya Allah hari Sabtu tanggal 21 Juni. Lalu saya sampaikan kalau tanggal 21 saya izin, karena saya besok subuh harus ke Jombang, mungkin sampai hari Ahad sore atau malam. Jadi ada rutinan sekaligus besok ada haflah, sehingga saya harus ke sana. Ternyata respon dari Murabbiyah ini kemudian katanya di polling, ada opsi kemudian pindah diajukan. Ini saya mohon maaf kalau mengganggu waktu panjenengan. Akhirnya saya baru sadar ketika tadi datang ke lokasi, kenapa kok acara ini harus diajukan. Karena tema kita ini kan jumbo. Bagaimana mungkin acara jumbo tidak dihadiri oleh pemeran utama? Kan begitu. Sehingga akhirnya saya menyadari, tapi alhamdulillah saya tidak sendirian. Pemeran utama tidak sendiri, tapi berdua dengan Mas Fajar. Jadi, sehingga alhamdulillah, monggo Mas Fajar kita tampil untuk konser seperti jumbo yang ada di film itu. Ini nggak punten ulang, tapi beliau. Jadi untuk itulah yang pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atau sejumbo-jumbonya. Lalu yang kedua, kalau tadi Ummah bercerita bahwa keunikan mbak-mbak di BTQ itu Masya Allah luar biasa semangatnya, luar biasa istiqomahnya, baik dari Ummah ataupun dari mbak-mbaknya. Maka di GTA ini juga tidak mau kalah, ada keunikannya. Jadi kalau Ummah sangat istiqomah sekali. Ini saya dalam forum ini saya minta maaf, memang tahun ini keistiqomahan saya ini sedang goyah-goyahnya. Jadi ngaji hari Kamis yang biasanya kita laksanakan ini sampai terakhir ini beberapa kali tidak bisa, karena perkuliahan ini seringkali kadang-kadang dosen kemudian masuk, kadang enggak, kadang diganti, belum lagi yang lain-lain. Termasuk untuk setoran saya batalkan ke Gus Ilham Fadli
Ini ternyata keunikannya ketika dibatalkan itu yang setor ya hanya itu saja, banyak yang tidak setor. Nah ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tahun depan ketika materi perkuliahan sudah selesai ini saya bisa aktif kembali, termasuk pengajian-pengajian yang seminggu sekali itu. Karena kan berikutnya kan tinggal kualifikasi dan ya bukan tinggal, masih banyak sebenarnya, cuman kan tugasnya tidak seperti ketika perkuliahan secara teori. Ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu yang ketiga, terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada semua pihak, pada Gus-Gus DTA, Ning BTQ. Mudah-mudahan kebersamaan kita selama di GTA BTQ ini betul-betul menjadi ijtima'an marhumah. Jadi kumpul kita di BTQ GTA ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi mbak-mbak atau mas-mas yang sudah tidak lanjut dari BTQ atau tidak lanjut lagi di GTA, ini tadi pesannya Ummah, ini tetap melanjutkan hal-hal yang sudah menjadi keistiqomahan kita terkait dengan Al-Quranan. Lalu yang keempat, sesungguhnya kalau diminta mau itu di hadapan para ahlul Quran itu berbeda dengan di tempat lain. Tadi apalagi Ummah sudah melegitimasi bahwa mbak-mbak ini sudah lanyah-lanyah, banter lanyah ya, sepeda yo banter bisa. Saya mau ceritain di hari Rabu yang lalu, kira-kira 10 hari yang lalu, itu saya itu pulang dari rutinan di Sabilillah. Itu di pojokan Jalan Kerto itu sudah mau keluar. Tiba-tiba saya kaget ada motor itu langsung belok begini, terus tak bel saya itu menggunakan bel yang keras. Saya kaget ternyata yang lewat itu Mbak Asfa. Temenan di banter lah temenan. Jadi itu saat itu, dan Mbak Asfa ini itu sedang bawa pohon yang asli, syajarotin asli. Jadi di boncengannya itu ada pohon yang mengakar, yang asluha thabitun wa far'uha fis sama. Masya Allah. Jadi ini banterlannya ya begini contohnya. Nah, kenapa ini saya ceritakan? Saja ini gini toh. Setelah itu saya angen-angen mencoba untuk menggali hikmah apa yang ada di balik banterlannya yang model di jalan raya. Saya juga melihat waktu itu, saya juga kaget, itu tidak pakai helm itu kayaknya. Jadi begini, kadang-kadang kita itu memaknai takwa. Takwa itu seringkali didefinisikan kan terbatas imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ini koyo-koyo hanya urusan vertikal dengan Allah, sholat, puasa, zakat, ngaji. Padahal takwa itu cakupannya luas. Ya. Termasuk naik motor hati-hati dan pakai helm itu masuk takwa. Ini berarti mungkin waktu itu ya Mbak Asfa ini di jalan sedang tidak bertakwa dalam konteks jalan raya. Tapi kalau pas ngaji ya takwa. Padahal takwa itu kan dimensinya di mana-mana. Kenapa kok saya mendefinisikan ini? Suatu ketika Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu itu pernah ditanya, ya Amirul Mukminin, takwa itu terus putih. Ternyata jawab beliau itu, takwa itu ini loh. Saya itu berjalan, di hadapan saya ini seakan-akan itu banyak duri. Zaman itu duri, kalau zaman sekarang ranjau. Banyak duri, sehingga saya berjalan tuh tidak bisa seenaknya. Tapi saya harus menjaga diri saya untuk ekstra hati-hati. Kalau sesekali kena, gak nemen-nemen, tapi gak sembrono gitu loh. Ini hujah pertama, kenapa kok ini termasuk masuk kategori takwa. Sama tidak setuju tidak apa-apa, tapi yang jelas saya ingin menjelaskan ini. Bahkan saya pegang mic kan begitu. Lalu yang kedua, Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu pernah ditanya tentang takwa ini nopo, wahai Sayyidina Ali. Kata beliau, takwa itu memenuhi 4 hal. Yang pertama,
al-khaufu minal jalil. Takwa itu orang punya rasa khauf. Nanti khauf ini paduannya dengan roja. Itu yang digagas oleh Imam Hasan al-Basri. Tapi al-khaufu minal jalil, sehingga dia ini mau melakukan apapun ya takut terhadap Allah al-jalil. Terus yang kedua, wala amalu bitanzil, melaksanakan, mengimplementasikan sesuai apa yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran yang sudah sampai hafal itu. Terus kaitannya ambek sing lanyah banter nang apa? Lanyah banter dalam konteks, mohon maaf Mbak Asma ya, ini kebetulan biar saya tidak jadi pemeran sendirian. Ada pemeran utama, dibantu kedua, ada pemeran pembantu. Ini Mbak Asma yang saya angkat. Ya, maksudnya pemeran pembantu peran, bantu pemeran utama, bukan jadi pembantu, bukan. Yang kedua, al-amalu bitanzil ini, kalau sampai lihat di Quran itu kan banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan, yang kemudian oleh para ulama, termasuk di dalam konsep kajian maqasidus syariah, itu ada yang namanya hifdzun nafs, kan gitu. Termasuk ada ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Lah tahlukah ini kehancuran, kebinasaan, itu bentuknya macam-macam. Coba bayangkan, sampean orang-orang yang luar biasa, yang sampean bisa menebar berbagai kebaikan dengan potensi yang Anda miliki, kok sampean tidak menjaga, padahal sampean bisa menghidupkan sekian banyak orang dari sisi rohaninya. Maka kalau kita tidak hati-hati, berarti kita ini kurang takwa. Dalam hadis dijelaskan la dharara wa la dirara. Bahasa Arab itu unik. La dharara itu tidak boleh membahayakan bagi diri sendiri, wa la dirara plus diri sendiri dan orang lain. Ya. Lalu yang ketiga, kata Sayyidina Ali, wal qana'atu bil qalil. Neriman, sudah ikhtiar, sudah doa, sudah usaha, tapi ternyata yang diperoleh tetap sedikit, maka qanaah. Makanya orang yang qanaah itu rezekinya ditambah oleh Allah. Soto yang qanaah saja itu laris. Itu soto yang qanaah. Terus yang keempat, apa yang keempat? Wal isti'dad li yaumir rahim. Mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang. Kapan itu perjalanan panjang? Ketika seseorang masuk pintu gerbang kematian, itulah sesungguhnya perjalanan panjang. Kenapa? Karena tidak bisa balik. Kalau tempatnya dia baik, maka dia enak. Kalau tempatnya tidak enak, tidak baik, ini panjang urusannya. Makanya itu harus dipersiapkan dengan baik. Maka dari itu, teman-teman semua, ini berangkat dari takwa tadi itu, berangkat dari lanyah banter tadi itu, maka kita ini sebagai orang-orang yang diamanati oleh Allah, Al-Quran, baik yang sudah hatam atau belum, tapi itu adalah amanah. Maka kita harus pintar-pintar betul-betul menjaga diri kita dalam rangka secara umum itu dalam bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya pesan khususnya bagi teman-teman yang sudah tidak lagi di PTI dan BPA. Ini kan akan ada yang lulus, ada yang pulang kembali ke masyarakatnya, ada yang lanjut S2 dan seterusnya. Hidup itu sesungguhnya adalah proses. Jangan pernah berhenti berproses. Jadi nanti sampai pulang, apapun yang sampean punya sedikit, kalau diminta oleh masyarakat sampean, diminta oleh umat, maka sampaikan, tapi persiapkan diri dengan baik. Kalau sampean merasa kurang, maka mutolaah, terus belajar. Ya, karena zaman sekarang ini termasuk ciri-ciri akhir zaman. Kalau kita baca ayat di surah Al-Hajj itu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Saya tidak membahas lebih jauh terkait dengan ayat pertama dan
permulaan di ayat yang kedua. Saya ingin masuk ke wataronna sasukaro wamahum bisukaro. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, tadi sempat saya cek di sini, jadi saya baru nyari tadi di sini tadi. Itu ada pendapat riwayat dari Al-A'mash ketika dawuh firman Allah inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, itu ada keterangan qabla sa'ah. Tapi ketika terjadi kiamatnya, ya memang zalzalah benar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ternyata qabla sa'ah ini, saya pernah baca buku karya Dr. Kiai Haji Fuad Effendi almarhum Gus UN. Beliau kakaknya MH Ainun Najib, Mbah Nur gitu. Dr. Fuad Effendi itu pendiri IMLA. IMLA itu persatuan dosen dan guru-guru pengajar bahasa Arab yang sekarang ketua umumnya Prof. Uril Bahrudin itu. Nah, saya pernah baca buku beliau, itu beliau menafsirkan itu rupanya dugaan saya itu berangkat dari qabla sa'ah. Oh, berarti ini ciri-cirinya, ciri-ciri kiamat ini, termasuk mendekati kiamat, itu adalah disebutkan ini. Makanya di buku beliau itu begini, banyak orang yang hamil itu kemudian keguguran. Itu beliau kontekstualisasikan dengan makna betapa banyak zaman sekarang itu naudzubillah orang yang hamil di luar nikah, orang perempuan ini. Kalau yang laki-laki banyak yang di luar nikah sudah hamil. Contohnya Mas Fajar. Ya Bapak, saya cari peran lagi, peran pembantu. Nah, itu kemudian karena berangkat dari sesuatu yang haram, yang tidak sah, maka kemudian banyak yang melakukan aborsi, penguburan. Sekarang kita tidak usah melihat di BTQ ini. BTQ mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah. Betapa banyak mahasiswi di Malang Raya, termasuk yang kemarin sempat ramai itu, ketua Bema itu ya, Saintek itu, anak UB dan seterusnya itu. Itu baru kasus yang tampak yang muncul. Betapa banyak yang tidak muncul. Makanya sampai harus bisa betul-betul menjaga diri, jangan sampai terseret arus. Terus lanjutannya apa? Orang yang menyusui itu sampai lupa pada anaknya. Itu beliau kontekstualisasikan oleh Kiai Fuad Effendi itu. Zaman akhir itu banyak ibu-ibu itu yang setelah melahirkan anaknya, mereka sengaja tidak mau menyusui anaknya, titipkan di mbahnya, dia sibuk bekerja. Ini harus dilihat konteksnya loh ya, karena tuntutan bekerja bagi perempuan itu berbeda-beda. Ada yang tidak ada alasan yang syar'i, tapi kemudian tidak mau ngurusi anaknya. Secara nomanen yang baik, kan kasihan mbahnya. Biar serambut wong tua ini saya diserai putune. Nah, yang berikutnya ini, kalau ini saya sendiri, saya kaitkan dengan apa yang pernah didawakan oleh Al-Mukarram Kiai Musta'in Syafi'i kemarin ketika di Pondok Al-Jalal itu. Wa taronna sasukaro wa mahum bisukaro. Kiamat itu boleh wes terjadi atau mendekati atau zaman akhir, itu engkau akan melihat banyak orang yang koyo mabuk. Ini isyarat sudah mau selesai. Wa mahum bisukaro, tapi mereka tuh tidak mabuk. Apa maksudnya ini? Ternyata ini maknanya itu luas. Mabuk itu apa sih? Mabuk itu kalau digambarkan di surah An-Nisa itu juz 5 itu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Lanjutannya apa? Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian lek gak mabuk itu cirine dia paham dengan apa yang diucapkan. Lek wong mabuk mesti gak paham. Kalau wong mabuk entah karena narkoba, entah karena minuman keras, itu mesti yang diucapkan, yang dilakukan dia tidak paham dan tidak menyadari. Mau ngomong apa ya wis karepe. Kan begitu. Ternyata di dunia ini itu banyak orang mabuk jabatan. Menghalalkan segala cara, diingatkan tidak bisa karena mabuk. Tapi yang paling kita waspadai itu iya, termasuk mabuk-mabuk itu, yang paling kita waspadai, mohon maaf, mudah-mudahan sampean semua, kita semua yang dititipi oleh Allah amanah Al-Quran, jangan sampai ikut-ikutan mabuk. Apa tuh? Pulang ke masyarakat,
dihormati. Oh ini hafid, hamilul Quran. Monggo silakan duduk dibinarakan di depan. Tapi begitu sampai di umpama ada tempat lain, ada keluarga sampean yang mungkin sampean sedang mengunjungi keluarga di tempat lain, orang kampung situ kan tidak tahu sampean, kemudian sampean tidak dihormati seperti itu, kemudian muncul di hati anda, wong gak arut aku iki sapa, alumni PTG ho. Kok gak ono sing mempersilahkan di ngarep alumni GTA ini. Nemen wong gak arut ta. Itu berarti kita sudah mulai terkena virus-virus mabuk itu. Jangan sampai mabuk, ini bahaya. Ini kalau sampai terus, itu nanti orang akan mabuk, bahkan lupa, bahkan jangan dikira orang itu semakin jauh dengan Allah itu hanya dengan kemaksiatan. Kadang-kadang ada orang itu yang tadi itu karena mabuk tadi itu seakan-akan dia melakukan kebaikan, tapi ternyata niatnya sudah berbeda. Makanya diingatkan oleh Imam Al-Haddad itu, kata beliau begini, alangkah dosa besarnya jika orang-orang datang kepada kalian, datang kepada sampean untuk mengharapkan akhirat, tiba-tiba sampean niatnya hanya untuk kepentingan duniawi. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Dan saya ngomong begini juga takut ya. Karena ini kan saya tidak nuturi sampean itu aku ngirim aku gitu loh. Semoga kami selamat, sukses berdunia dan akhiratnya, karena sukses yang sesungguhnya itu akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah sekarang itu konstruk di masyarakat kita itu seringkali wah sukses, sudah diterima P3K, sudah diterima PNS, sudah punya jabatan, sudah rumahnya sekian banyak. Itu iya, tapi lihat apakah fasilitas-fasilitas yang ada sekarang yang kita nikmati ini bisa mengantarkan sukses kita zuhziha 'anil nar tadi. Kalau iya, itulah yang kita harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqfiha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarri ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kulla asir bijahil basyirin nadhir sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina khassatan fi mabda'i tibikitiha min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuh waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa ahli al-tuqa wa ahli sunnati wal jamaah
ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. Sekali lagi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kebersamaan kita selama ini. Dan yang kedua, sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf, khususnya kepada mas-mas GTA. Ini saya banyak khilafnya. Mudah-mudahan semester depan ini kegiatan-kegiatan khusus di GTA lebih bisa terkondisikan dan lebih bisa istiqomah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.